kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, hari ini saya mau kita belajar firman Tuhan dan saya berharap saudara bisa menangkap sesuatu. Sekali lagi kalau bisa, kalau kita lagi dengarkan firman Tuhan, siapkan buku saudara, siapkan catatan saudara, agar setiap saudara ini, saudaraku bisa menangkap pesan Tuhan dan saudara bisa renungkan lagi dan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Amin. Ya, sudah siap dengan catatannya? Ya. Saya hari-hari ini nggak terlalu suka kasih PPT buat saudara, karena kalau saudara PPT udah ya, saudara udah tahu. Tapi ayo tangkaplah segala sesuatu yang menjadi pesan rema Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, hari-hari ini saya itu agak sedikit terganggu, saudaraku ya. Ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan buat status, terus ada di statusnya ini sebuah video. Isinya ada seorang dokter atau siapa, dia bilang kayak gini, ya, kamu itu jangan merasa dirimu penting, ya. Kalau kamu misalnya nggak ada di dunia hari ini, dunia ini tetap baik-baik saja, kata dia. Kalau nggak ada kamu juga hari ini, ya, dunia ini akan tetap berjalan seperti biasa, ya. Jadi sebenarnya saudaraku, waktu saya dengar itu, ya betul saudaraku ya, kita ini bagi dunia nggak penting. Betul? Kalau misalnya kita hari ini nggak ada di dunia ini, kita masuk ke dalam kubur, saudaraku ya, ya mungkin ada orang yang sedih. Mungkin 1-2 hari sedih, saudaraku ya, setelah itu mereka kembali lagi dengan segala pekerjaannya. Ya. Jadi di dunia ini saudaraku sebenarnya kita nggak ada hitungan. Mungkin saudaraku ya, mungkin bagi beberapa orang, wah beban satu udah hilang. Ya enggak? Karena dunia ini saudaraku ya jahat. Dunia ini ya tanpa kita sekalipun saudaraku ya, dia akan tetap jalan. Makanya bagi orang-orang kaya, orang-orang yang berduit saudaraku ya, yang punya rencana jahat mengurangi jumlah penduduk dan lain sebagainya, saudara, hilang 1 juta 2 juta saudaraku, buat mereka nggak masalah, karena buat mereka secara hitungan ya kita ini nggak ada artinya. Ya, oke, bisa tunjukkan buat saya satu buah video. Nah, biar ini kita merenungkan lagi lah saudaraku ya. Video ini saudaraku ya, ya ini juga membuat kita harus sadar dan mengerti, ya. Kalau di dunia ini, hidup kita ini, ya nggak berarti saudaraku ya. Oke, sudah? Saya tunjukin nih. Kelihatan ya? 100 tahun yang akan datang adalah tahun 2126. Kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Kendaraan yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak, tidak menjelma lagi. Aset yang kita kumpulkan berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya. Saat itu, semua yang kita miliki sekarang sudah tidak ada lagi. Kita akan berada di dalam kubur. Tidak ada yang mengenal kita. Bahkan saat ini pun kita tidak mengenal kakek buyut kita 100 tahun yang lalu. Ternyata benar. Hidup ini singkat dan hanya senda gurau belaka. Tidak ada yang perlu dibandingkan, apalagi dibanggakan. Syukurilah hari ini, karena kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa menambah amal untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya. Itu sebuah video singkat, saudaraku ya. Tapi kalau saudara mengerti pesannya, begitu dalam. Coba saudara pikir 100 tahun lagi di depan, saudara, kita sudah, ya puji Tuhan lah, ya kalau misalnya saudara baru lahir hari ini, saudara, 100 tahun kemungkinan masih ada, ya, atau yang masih 16-18 saudara, kalau 40 saudaraku ya, 140 tahun atau 120 tahun lah kita saingan sama Musa umurnya saudaraku ya. Tapi saudara bisa lihat,
mungkin kita sudah nggak ada di dunia ini ya. Ini kita bukan bicara tentang rapture dulu ya saudaraku ya. Nggak ada orang yang ingat kita. Kita apa, makanan kesukaan kita, nggak ada. Bahkan dikatakan aset kita yang kita kumpulkan dan susah payah, rumah kita aja mungkin udah orang yang tinggalin. Ya. Artinya saudaraku ya, buat dunia ya seperti itu berjalannya. Makanya saudara, kita ini harus paham dan mengerti apakah kehidupan kita ini. Seringkali kita menganggap mana yang lebih penting, kehidupan kekal setelah kita di dunia ini atau kehidupan kita sekarang. Itu yang harusnya kita tanyakan dengan diri kita, saudaraku ya. Mana yang lebih penting, kehidupan kekal atau saudaraku ya, kehidupan di dunia ini yang sementara, yang saudara bisa perhatikan tadi. Kalau sementara saudaraku ya, orang mengingat saudara itu sepanjang sepanjang umur hidup saudara aja. Ya. Mungkin ingat sedikit-sedikit setahun, 2 tahun, 10 tahun setelah saudara pergi misalnya. Nangisin. Ya, waktu saudara pergi, lama-lama ya udah lupa. Ya. Nah, itu kenyataannya, saudara. Makanya saudaraku, tapi anehnya orang berlomba-lomba ya, bersusah payah bahkan meninggalkan Tuhan untuk kehidupan yang sementara ini. Mereka malas cari kehidupan yang sejati, mereka malas cari Tuhan. Yang mereka kejar apa? Kesenangan dunia ini. Yang mereka kejar apa? Kebahagiaan dengan teman-teman. Dan teman-temanmu gak pernah bisa tolong kau juga. Ya. Nah, ya jadi pertanyaannya hari ini, kita mau seperti apa sih hidup? Makanya saudaraku ya, kita ini harus paham, kita ini perlu tahu tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Apa sih tujuan hidup Tuhan buat setiap hidup kita? Apakah Tuhan menciptakan kita cuma sekedar ada di dunia ini saja? Kemarin saya sudah bahas berapa kali, saudara. Tujuan Tuhan buat kita itu apa? Halo? Saya sudah bahas berapa kali. Tujuan Tuhan itu apa buat kita umat manusia? Kehidupan dalam kekekalan, saudaraku ya. Tuhan tuh tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Ngerti ya? Karena kita berbuat dosa lah, upahnya apa? Maut, mati. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku ya, mereka yang awalnya punya tubuh kemuliaan, akhirnya apa? Jadi punya tubuh fana. Ya. Makanya waktu Yesus mati dengan tubuh panahnya, saudaraku ya, dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Sama seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan. Waktu Yesus bangkit, saudaraku ya, nggak ada perkara masalah pakaian apa yang dipakai. Yang dia gunakan apa? Pakaian kemuliaan. Nah, saudara harus paham ya, tujuan hidupmu itu, saudaraku ya. Tujuan kita orang percaya itu. Tapi saudara, bagaimana caranya kejar hidup biar dapat baju yang bagus, saudaraku ya, pakai perhiasan yang mewah, pakai mobil, mungkin rumah yang mewah, saudaraku ya. Saudara kejar begitu rupa. Makan enak semuanya. Tapi itu cuma sementara semuanya. Dan semua akan dilupakan. Apakah itu yang kita kejar? Makanya saudaraku, saya cuma mengingatkan ini. Agar kita semuanya punya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau apa sih? Saya, saudaraku, ketika saya
bertemu dengan Tuhan, saya ngalamin Tuhan, tujuan saya ini nggak ada di dunia ini. Tujuan saya di dunia ini adalah melakukan apa yang Dia tugaskan buat saya. Untuk apa? Karena ketika saya selesaikan tugas saya di dunia ini, saya akan kembali ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Di mana? Di dalam kerajaannya, saudaraku. Makanya saya nggak pernah merasa dunia ini tempat saya, saudaraku ya. Saya nggak terlalu pusing dengan apa yang saya pakai, saudaraku. Saya nggak pernah pusing dengan harta apa yang saya punya, saudaraku ya. Saya nggak pernah pusing untuk masalah makanan dan minuman. Yang penting cukuplah hari ini. Ya, saya nggak terlalu punya ambisi juga makan di tempat yang mewah, saudaraku ya. Ya biarin aja, saudaraku ya. Mau pakaian yang mahal dan sebagainya, buat saya nggak pernah. Makanya dulu ada anak Tuhan yang nanya sama saya, Bang, abang nih nggak punya mimpi punya mobil yang bagus, punya rumah? Saya jawab sederhana aja, saya nggak punya mimpi untuk yang seperti itu. Buat saya, ya mungkin buat orang ya rohani sekali. Buat saya yang penting Tuhan suka, Tuhan senang, cukup aja buat saya. Nggak ada yang lebih berharga buat saya ketika Tuhan disukakan dan disenangkan. Ya. Makanya saudaraku ya, kita ini harus sekali lagi ngerti tujuan kita sehingga kita hidup buat apa. Kemarin saya udah tanya waktu doa atau apa, saudaraku ya. Kemarin siapa? Timot ya. Mana Momot? Oh sana. Kalau rumahnya di daerah Tilung sana, saudaraku ya. Dia kan kalau misalnya di sini dia tahu jalannya kan, lewat Yosudarso sini keluar, Yosudarso besar, nanti lewat Galaksi, betul, putar balik di Geobos, baru masuk Tilung, betul? Itu kan kalau dia mau kembali ke tujuannya ke rumahnya, betul nggak? Nggak ada. Kalau dia mau ke rumahnya tiba-tiba dari Yosudarso ini belok ke lingkar luar, masuk ke Cilikriwut, terus belok kiri, tembus Sampit, tembus sampai ke Pangkalan Bun. Ya kan? Makin jauh kan dari rumahnya. Tapi kalau dia punya tujuan, dia akan lakukan semuanya. Kemana dia? Harus ke sana. Apa yang harus dia pilih? Jalan mana? Nah pertanyaannya hari ini, kamu mau kemana? Ke rumah Bapa di sorga? Atau ke tempat lain? Kalau saudara berkata, saya pilih tempat lain, ya nggak salah. Saudara pilih jalan yang lain. Ya, kalau misalnya orang bilang mau jalannya kepada neraka misalnya ya pilihannya kan gampang, betul nggak? Hidup semaunya, terus ke diskotik aja, minum-minum aja, mabuk, narkoba, ya, betul nggak? Nggak usah ke gereja, itu kan jalannya, benar gak jalannya? Benar, saudaraku ya. Nggak usah dengerin orang tua, nggak usah sekolah. Loh itu jalannya loh, itu benar. Kalau saudara melakukan itu, karena tujuan saudara mau ke neraka, benar pilihan saudara. Ya enggak? Tapi kalau saudara mau ke sorga, ke tempat Tuhan, apa yang saudara harus lakukan? Ikuti jejak Tuhan. Ikuti kemana dia pergi. Amin. Tapi anehnya orang kan, saya mau ke sorga, tapi jalannya kemana? Ke neraka. Kalau ditanya, kamu mau nanti setelah mati mau kemana? Ke sorga. Tapi jalannya, yang dia pilih jalan ke neraka. Ya. Makanya saya mau buka ini buat setiap kita, agar kita ini tahu hidup kita ini yang sebenarnya kehidupan yang kita lihat dengan mata jasmani kita sekarang, atau kehidupan yang kekal, yang sejati nanti. Yang mana tujuan saudara? Apalagi kalau kita lihat dunia hari ini, saudaraku ya, keadaannya makin gak baik-baik saja, belum dengan rencana
dari orang-orang yang punya modal kapitalis, saudaraku ya, yang mau mengendalikan air, yang mau mengendalikan sumber daya, saudaraku ya. Ngeri loh, saudaraku ya. Kalau kita pikir nih kayak Indonesia nih contohnya, Indonesia itu kan kaya raya, benar nggak? Kaya nggak? Hidup sendiri aja nggak usah luar negeri bantu kita, bisa nggak? Bisa, kalau cuma untuk makan dan minum. Pertanian kita kalau dikelola dengan baik akan banyak, betul nggak? Air kita melimpah ruah, nggak seperti Afrika, cari air aja sulit, betul nggak? Tinggal ke sungai, ketemu. Kalau hari ini habis ditambang misalnya ya saudaraku ya, masih bisa cari air tanah, betul? Emas kita punya, batu bara kita punya, minyak kita punya semuanya. Tapi anehnya saudara lihat ya, kenapa Indonesia jadi seperti miskin sekali? Kenapa? Karena ada penguasa dunia ini yang gak pernah suka melihat ada negara-negara yang berdiri di atas kakinya sendiri. Terus mereka ngapain? Mereka bodohin banyak orang. Makanya saudaraku ya, banyak orang itu saudaraku dengan sistem pendidikan, dengan semua yang ditetapkan hari ini, semua dibatasin. Agar tidak berkembang, agar tetap apa? Kayak kita Indonesia tetap jadi negara konsumen bukan produsen. Ada orang yang buat apa ahli teknologi lah saudaraku. Kalau negara maju mereka sudah buat apa teknologi digital saudaraku ya, programmer. Kalau Indonesia bagiannya cuma apa? Jadi konsumennya aja. Apakah orang Indonesia nggak mampu ciptakan itu? Bisa, tapi dibuat tidak bisa. Coba saudara pikirkan. Karena apa? Bahaya kalau kita pintar. Bahaya kalau kita ngerti. Makanya dunia ini sebenarnya ada orang-orang yang tidak mau saudara bisa berdiri sendiri. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Makanya Tuhan bilang jangan cintai dunia saudaraku ya. Karena dunia akan binasa dengan semua yang ada di dalamnya. Makanya Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk jadi raja buat dunia ini, betul nggak? Adakah? Makanya Tuhan bilang waktu ditanya, ya kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia datang bukan sedang mau bangun sebuah kerajaan yang besar dan semua orang tunduk di dunia ini sama dia, enggak. Dia datang ke dunia ini cuma untuk ngambil anak-anaknya yang harus diselamatkan. Untuk apa? Kumpul sama dia nanti. Di mana? Kerajaan yang sesungguhnya yang dia sudah rancangkan dari awal. Amin. Makanya hidup kita ini saudaraku ya, jangan cuma pikirin di dunia ini saudaraku ya. Gimana kita cantik, orang mau cantik saudaraku ya. Pergi oplas ke Korea, ke Thailand, saudara ya, ke Cina. Buat apa? Buat mancungin hidung. Nggak usah yang jauh-jauh lah, yang operasi plastik lah saudaraku ya. Yang cewek sibuk skincarean biar putih, ya, dari yang ratusan ribu sampai jutaan. Saya itu sampai klinik kecantikan saudaraku yang menjamur di mana-mana. Saya kalau lihat artis lagi perawatan saudaraku ya, 100 juta, 200 juta sekali perawatan, amazing. Cuma untuk merawat apa? Kemah daging ini loh saudaraku ya. Ya karena mereka hidup untuk itu. Bukan berarti saya tidak menyampaikan bahwa saudara-saudara merawat diri, tetap kita merawat diri saudaraku ya. Tapi kalau hatimu condong ke sana, hati-hati. Karena buat Tuhan yang paling penting adalah perhiasan batiniah. Amin. Makanya dikatakan di sini Amsal 29 ayat 18 saudaraku ya.
agar kita ini hidup, nggak sembarangan hidup. Amin. Kita ini harus punya tujuan ilahi dalam setiap hidup kita. Amsal 29 ayat 18 firman Tuhan bilang seperti ini. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya kalau saudara lihat dalam versi King James-nya saudaraku ya, artinya no vision. Artinya orang yang nggak punya visi dalam hidupnya, dia akan kemana-mana. Jadi saudara, kalau saudara hidup hari ini, tentukan dulu visimu, amin. Tentukan dulu kemana kamu harus pergi. Betul? Nggak ada kamu bangun pagi, nggak tahu waktu kamu keluar rumah mau kemana nih. Betul? Makanya saudaraku ya, saya mau bilang, ya, saya kemarin ada nanya anak saya, tujuan hidup apa anak? Dia bilang mau jadi penjual kue kayak mamah yang sukses, saudaraku ya. Oke nak, kalau kamu tujuan hidupmu jadi penjual kue yang sukses, kamu daripada kamu buang-buang waktu, mulai hari ini kamu belajar, sekolah, gimana cara bikin kue, terus gimana bisnisnya sampai kamu berhasil. Ya. Nah, hal-hal yang lain yang di luar urusan kue, tolong jangan kamu kerjain. Betul nggak? Jangan ibadah, jangan ke gereja. Lo ngapain? Kan tujuan hidupnya jadi penjual kue. Ada hubungannya nggak sama ke gereja? Ayo saya mau tanya, ada hubungannya nggak? Halo, ada tujuannya nggak? Nggak ada hubungannya kan? Orang ke gereja tuh mau ngapain? Ayo, tujuan saudara ke gereja nih saya tanya nih, jangan sampai nggak tahu jawabannya lo ya. Tujuan saudara ke gereja ngapain? Ibadah tuh apa isinya? Memuliakan Tuhan. Setelah memuliakan Tuhan, pulang. Kembali ke kehidupan normal. Ayo. Tujuan ibadah adalah agar saudara hidup saudara jadi seperti yang dia mau. Betul? Makanya dikatakan kita itu waktu ibadah letakin korban, betul nggak? Sampai ujungnya matiin diri kita ini, semuanya adalah Tuhan. Nggak ada kehendak kita kan? Tujuan Tuhan apa dalam hidup kita? Saya berharap saudara bisa ngerti. Itu artinya kita menyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu bicara tentang kamu motong dirimu hari demi hari, itulah penyembahan yang sejati, itulah sembahyang yang sejati, ibadah yang sejati kata Tuhan. Sampai nggak ada lagi dirimu, yang ada cuma Tuhan. Betul? Kalau tujuan orang itu adalah menjadi seperti yang Tuhan mau, mengikuti yang Dia mau, berarti nggak ada yang lain yang dia kerjakan. Yang dia kerjakan cuma nyenangin hati Tuhan, betul? Nyenangin hati Tuhan apa? Melakukan apa yang Dia mau, Dia perintahin. Makanya saya sengaja, saudaraku, makanya saya bilang tadi kalau penjual kue, tujuan hidup nih loh ya. Kalau sudah jadi penjual kue, selesai. Betul? Misalnya deh, saya mau jadi pengusaha sukses. Kalau mau jadi pengusaha sukses, ya udah gimana caranya kamu harus sukses, belajar bisnis. Setelah sukses, selesai. Ya? Tapi kalau kamu mau tujuannya, tujuan hidupku adalah kerajaan sorga dan menerima panggilan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Saudara akan melakukan semua yang Dia mau. Ketika saudara jalan, aku panggil kamu, kata Tuhan, aku mau kamu jadi pengusaha sukses. Dia lakukan. Berdampingan dengan apa? Melayani Tuhan. Karena kenapa? Tujuannya apa? Tuhan. Tapi dalam perjalanan tujuan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, dia harus misalnya dia panggilannya dari seorang donatur, dia jadi orang sukses, orang kaya. Untuk apa? Untuk apa? Dikembalikan ke Tuhan.
Makanya jadi penjual kue boleh nggak? Boleh, tapi bukan tujuan. Jangan salah, saudara. Makanya kalau orang saudara tanya, saudara, kamu mau tujuanmu apa? Jadi dokter. Ya tujuanmu sampai berhenti jadi dokter, selesai semua. Kalau mau jadi dokter nggak usah datang ke Tuhan, betul nggak? Perlu nggak? Ada nggak dalam pelajaran jadi dokter sembahyang? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau mau dokter dari segala dokter, dokter yang supranatural, tujuannya bukan dokter dunia ini. Tuhan. Paham ya? Makanya saya bilang sama saudara, tetapkan dulu tujuan hidupmu apa. Kalau tujuanmu adalah Tuhan, yang kamu kerja, yang kamu lakukan adalah ikut Tuhan. Kalau kamu mau kekekalan, hidupilah kekekalan itu. Amin. Yang lain itu cuma langkah untuk menuju kekekalan. Misalnya kita jadi penjual kue, misalnya kita jadi pengusaha, kita jadi model misalnya, saudaraku ya. Dalam segala hal yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi ingat, bukan tujuan. Ada orang nanya, tujuan hidupmu apa? Punya istri, punya anak. Ya kalau sudah punya istri dan anak, udah selesai dong. Ya. Makanya saudara, tujuanmu apa? Tujuan saya jadi hamba Tuhan. Kalau kamu sudah jadi hamba Tuhan gitu. Amin. Kenapa sih banyak dari kita itu berhenti akhirnya di tengah jalan? Karena merasa banyak orang itu, saudaraku ya, sudah merasa udah sampai tujuan. Makanya coba tanya ya, kalau misalnya ada orang di desa, saudaraku ya, dia habis di sini membara lah waktu masih kuliah lagi apa, pas pulang ke desa, saudaraku ya, nggak tahu mau ngapain. Karena udah nggak punya tujuan. Udah, akhirnya apa? Nikah, punya istri atau suami, punya anak, selesai. Terus apa lagi? Ya udahlah, bertanam di rumah, berkebun dikit-dikit, udah selesai. Betul nggak? Ada orang misalnya menjadi usaha emas. Akhirnya apa? Dia kerja dapat emas, betul? Setelah dia dapat emas, emasnya banyak. Karena nggak punya tujuan, ya udah, dia gunakan buat yang menyenangkan hatinya, betul nggak? Habis nggak? Habis. Karena nggak punya tujuan. Tapi kalau saudara tahu, oh ya, saya mau gunakan ini untuk kehidupan kekal. Saya harus jadi berkat dengan apa yang saya lakukan. Tuh. Makanya saudaraku ya, ingat, tentukan dulu visimu apa, tujuanmu apa dalam hidup di dunia. Amin. Surga kah? Ingat tadi loh ya, kalau tujuanmu itu kehidupan kekal, kamu gak ngejar sesuatu yang fana di dunia ini. Amin. Yang kamu kejar apa? Yang ilahi. Mungkin banyak orang, kok berat banget. Ya terserah saudaraku ya. Saya mau sampaikan ini agar saudara ini punya tujuan. Ya Tuhan, tujuanku ini. Untuk tujuan itu saudara harus langkah demi langkah mengikuti yang Tuhan mau. Amin. Makanya saudaraku, kalau kita mau berhasil dalam hidup kita itu, saudara nggak usah punya visi. Kenapa saya bilang nggak usah punya visi pribadimu? Sebenarnya bagian kita ini anak-anak Tuhan gampang, saudara, menghidupi apa? Visi Tuhan. Visi Tuhan apa? Saudara harus temukan.
visi saya ya, Tuhan yang taruh buat saya jadi hamba Tuhan hari ini. Makanya yang saya kerjakan hari ini adalah melayani Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya, aku mau tetapkan kamu jadi hamba-Ku. Waktu saya berhenti kerja, Tuhan bilang, aku panggil engkau untuk jadi pelayanku sepenuh waktu. Saya tuh berapa kali saudaraku ya, dengan cara saya sendirilah. Memang tujuannya tetap Tuhan. Bisnis, usaha saudaraku ya. Bahkan dulu ada proyek angkutan batu bara saudara, tinggal dealnya aja udah cek lapangan semuanya, cancel. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Tahu nggak jawaban Tuhan apa? Yang suruh kamu kerja siapa? Aku panggil kamu ngapain? Oh ya Tuhan, ampuni ya. Aku ini masih ketakutan. Kan dulu saya belum punya apapun saudaraku ya. Penghasilan gak punya, berharap PK dari pelayanan juga gak ada. Gimana anak saya yang masih 3-4 bulan? Gimana saya biayain istri saya? Itu pikiran saya saudara. Makanya saya berusaha. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku panggil kamu sepenuh waktu. Makanya saya ini tahu saudara panggilan saya. Saya nggak bisa bisnis yang seperti orang menaruh hidup saya di sana, nggak bisa. Nih ya. Makanya saudaraku, saudara harus temuin. Tapi jangan samain ya dengan diri saya, karena kita punya panggilan masing-masing. Bagian kita ini cuma menghidupi yang Tuhan mau aja. Amin. Makanya jangan punya visi pribadi. Tanya Tuhan tujuanmu apa. Tapi saya mau bilang sama saudara ya. Oke, yuk kita buka sama-sama. Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. Sudah semua? Kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 4. 1 2 3. Di rumah Bapakku. Kok kayak belum makan semuanya ya? Yang kuat, yang kuat, yang kuat. 1 2 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi tujuan Tuhan dalam hidupmu di mana? Kemana saudara akan pergi? Ada yang tahu? Kemana? Halo? Kemana? Ke rumah Bapa. Dan Tuhan bilang, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat siapa? Buat Ricky Rianoto ini loh. Buat siapa? Katakan kepada kiri kananmu, Tuhan sedang siapin tempat buat saya. Katakan. Dulu ada cerita kesaksian dari Pak Yusak, saudara. Dia selalu bilang kayak gini kalau udah khotbah. Saya ini udah tanya Tuhan, saya punya tempat gak di sorga Tuhan? Tuhan bilang ada. Terus Tuhan tunjukin buat dia tempat. Ya, ditunjukin, ini nanti dia perlihatin, waktu diperlihatin, ini tempat istrimu, ini rumahnya, ini. Terus dia tanya, tempat saya di mana Tuhan? Kamu nggak punya rumah. Oh sedih loh dia. Oh kenapa Tuhan saya nggak punya rumah? Enggak, kamu nggak ada rumah, kamu tinggal di istana. Ya. Loh, siap kita ini punya tempat nanti di surga. Makanya kalau kita mau doa, saudaraku ya, kita ini bisa tanya, rumahku di mana Tuhan? Udah siap apa belum? Betul?
Kalau belum siap artinya saudara belum selesai di dunia ini. Makanya setiap apa yang kau kerjakan, apa yang kau letakkan, itu sedang membangun rumahmu di sorga. Amin. Makanya saudaraku ya, saya selalu bilang, makanya ketika saya baca firman ini, saya selalu lihat kalau saya bangun, saya lihat rumah saya, berarti saya belum sampai. Kecuali saya bangun, saya buka mata saya, oh iya sudah di tempat saya ini, yang sebenarnya. Baru saya bilang, is finish, sudah selesai. Betul? Makanya kalau kita orang percaya, saudaraku, kalau udah pulang, ucapannya apa? Makanya ya, jangan suka turut berduka cita. Duka cita itu apa? Kesedihan ya. Kalau orang pulang, jawabannya apa? Ucapannya apa? Selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Ucapan buat keluarga apa? Jangan turut berduka cita. Turut sepenanggungan dengan rasa kesedihannya, dengan bebannya yang sulit berpisah dan lain sebagainya. Betul nggak? Kalau berduka cita kan berarti sedih. Kalau berduka cita itu seringkali kemana? Neraka. Karena apa? Duka cita, gak ketemu lagi, betul gak? Tapi kalau ke sorga pasti ketemu, betul? Amin. Takutnya aja Pak Gembala, alamatnya beda nanti, ya kan? Ya kita gak tahu saudara. Tapi saya mau bilang buat saudara ya, kita ini punya tujuan, amin. Yesus sendiri bilang, di sana aku siapkan tempat buat kamu loh nak. Jadi jangan salah jalan, amin. Ya. Jalanmu itu kemana? Daniel tadi mana Daniel? Hah? Keluar, doa. Hah? Oh ngajar sekolah minggu, puji Tuhan. Luar biasa. Nanti disambar api dari sorga nanti. Semuntungnya monyong. Ya. Muhammad panggil Daniel, Muhammad. Ya. Jaga parkiran enggak? Ya. Jadi tetapkan dulu tujuan kita, men. Semua kita akan kembali kemana? Ke tempat yang Bapak kita udah siapkan, amin. Ingat lo ya, rumah saudara bukan di dunia ini, amin. Ya. Rumah saudara bukan di Kasadopa. Itu cuma rumah sementara. Tapi walaupun rumah sementara harus dijaga kebersihannya, amin. Ya. Harus bersih. Jangan rumput tinggi-tinggi. Oh kejipir, ya nggak ada orangnya kayaknya, lagi ngejar sekolah minggu. Amin. Ya. Jadi diingat, setiap kita di tempat ini, di dunia ini bukan tempat kita, di dunia ini tempat kita apa? Melayani Tuhan. Tempat kita apa? Melakukan apa yang Dia mau. Amin. Apa yang Dia mau, bisa saudara jadi pengusaha, bisa saudara jadi penyembah Tuhan, ya. Yang Tuhan mau loh saudaraku ya. Saudara jadi pendoa, kita perang tahan kata Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Amin. Ayo temukan dulu nih tujuan hidup kita. Ya. Nah, firman Tuhan bilang seperti ini. Mari buka Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Sudah semua? Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama. 1 2 3. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya,
dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara bisa perhatikan di sana, saya garis bawahi bahwa Tuhan akan membawa mereka ke gunungku yang kudus. Saudara seperti ini. Kalau saudara pernah baca buku Rick Joyner, ya, Panggilan Terakhir dengan Pencarian Istimewa kalau nggak salah saudaraku ya. Saudara akan menemukan di sana Rick Joyner itu disuruh Tuhan untuk lari ke gunung Tuhan. Jadi di akhir zaman saudaraku, di bawah kaki gunung itu saudaraku ya, itu musuh berkumpul semuanya. Jadi mereka menawan anak-anak Tuhan, mereka menawan semua ya dengan pikiran jahat, dengan semua yang tidak benar. Makanya dikatakan di firman Tuhan harus gunakan ketopong keselamatan, perlengkapan senjata Tuhan, betul? Dalam ceritanya saudaraku ya, dalam penglihatannya ini Tuhan kasih semuanya kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Amin. Apa selengkap senjata Allah? Halo, apa? Kenakanlah ketopong keselamatan, baju jirah, di sini baju jirah, apa? Keadilan, berikat pinggangkan, kebenaran, terus berkasutkan kerelaan hati memberitakan Injil firman Tuhan, terus gunakan pedang roh, perisai iman, betul? Nah, saudara, jadi masalahnya itu saudaraku ya, anak-anak Tuhan waktu dia lihat itu banyak yang tidak lengkap senjatanya, perlengkapan senjatanya. Ada yang nggak nggunain ketopong, saudaraku ya, ketopong keselamatan, ada yang nggak nggunain baju jirah, ada yang nggak pakai kasut, ada yang nggak pegang pedang, nggak ada pegang perisai, saudaraku ya. Paham ya? Semuanya itu harus mesti dipakai. Yang paling banyak itu nggak pakai ketopong. Ketopong keselamatan apa? Apa ketopong keselamatan itu apa? Pikiran tentang Kristus. Yang diisi dalam pikirannya apa? Dirinya sendiri, keinginannya, terus dunia. Paham ya? Makanya sekarang saudaraku ya, setan sangat gampang mempengaruhi banyak orang. Dengan cara apa? Kasih pikiran negatif dalam hidup. Ya. Saudara, orang itu dipengaruhi dengan kuasa kegelapan itu dimulai dari mana dulu? Pikiran. Dia bisikin dulu. Ini levelnya yang paling terendah ya. Ada tingkat-tingkatan. Yang pertama dia akan bisikin di pikiranmu. Udah gak ke gereja, udah gak usah baca Alkitab, santai aja. Nonton dracin aja. Gak usah kamu doa, ngapain doa? Kamu kan capek. Dia bisikin itu. Terus kamu apa? Iya. Itu udah dirasukin gak? Halo? Udah dirasukin gak? Sudah. Di mana? Pikiranmu. Nah, level yang kedua sampai bertindak. Ya, dimulai dibisikin. Ayo udah. Itu ada alkohol di pikiran. Awalnya mikir kan, wah iya enak ya minum. Cuma di pikiran. Nah, level yang keduanya tadi apa? Setelah pikiran, nggak apa-apa ya, coba ya. Minum. Saya mau bilang, sudah dikuasain ya? Dengan tindakan? Sudah. Nah, level yang ketiga yang nguasain kita dengan penuh, yang ngambil semua kesadaran saudara.
Ya, makanya orang bilang kerasukan setan. Karena kamu nggak bisa ngendalin dirimu. Itu levelnya. Kalau masih di pikiran, nah makanya kalau dia udah mulai masuk ke pikiran, apa yang perlu kita lakukan? Perkatakan firman. Makanya waktu itu saudaraku ya, Rick Joyner lihat ada burung-burung gagak yang suka tai-tai burung gagak ini nempel di kepala semua orang yang nggak menggunakan ketopong. Akhirnya apa? Pikirannya tuh nggak pernah punya pikiran yang benar. Kalau udah ditegur dia marah sendiri. Waktu Rick Joyner bilang, kamu nggak pakai ketopong, dia marah. Apa urusanmu kantor saya? Dia tanya Tuhan kenapa dia marah? Ya karena dia sudah diein oleh burung gagak yang terbang. Terus dia mau nolongin yang nggak pakai baju jirah, dimarahin lagi saudara. Ngapain kamu? Aku enak dengan kayak gini. Ada yang nggak pakai kasut, malas beritain firman. Pokoknya ada yang nggak pakai perisai, nggak pakai pedang roh, karena nggak punya, lepasin semuanya. Ya. Tuhan cuma bilang waktu itu sama dia, nggak usah kamu urusin, sekarang kamu naik ke gunungku. Jadi satu-satunya cara untuk keluar dari iblis semuanya dengan pasukannya saudaraku ya, bahkan bisa mengalahin gagak yang di atas, dia harus naik ke puncak gunung Tuhan. Saya saranin baca aja bukunya. Ya, di perpustakaan ada. Masih ada nggak, Pastor Hadi? Hah? Ada ya. Dikembalikan kan yang minjam? Dicek lagi. Lo serius saudaraku, saya membacanya itu tuh real keadaan akhir zaman. Kenapa? Makanya kita ini harus naik ke gunung Tuhan, amin. Saudara, kalau kita mau luput hari-hari ini, nggak ada cara lain. Kita harus naik ke gunung Tuhan. Kita harus sampai ke puncak gunung Tuhan. Mewarisi semua yang terbaik. Di puncak gunung itu saudaraku ya, ada pohon kehidupan. Yang kalau kamu makan, kamu akan terima kekuatan baru. Terus daunnya itu jadi daun kesembuhan. Kesembuhan itu apa? Daun kesembuhan itu yang mengobati semua jiwa kita ini yang rusak nih loh ya. Yang mudah tersinggung, yang pelit, yang kikir, itu harus ditempeli oleh daun pohon kehidupan. Dulu Pak Yusak pernah bilang, papahnya itu apa? Pelit sekali. Bahkan waktu pulang, ya, Pak Yusak bilang, beresin mah. Wah, apa sih kamu? Sampai pulang, waktu dia dapat penglihatan, bapaknya belum masuk. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum masuk. Belum bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Loh kenapa Tuhan belum masuk? Masih ditempelin daun kesembuhan dari pohon kehidupan. Nyembuhin apa? Pelitnya. Karena itu cetakan jiwa kita loh saudara. Makanya hari ini kita nih perlu harus terus minta Tuhan beresin nih cetakan jiwa kita. Apa cetakan jiwa kita? Temperamen saudara tuh loh. Ada yang malu-malu, aku kan flekmatis, akut lagi. Terus apa? Nggak bisa kalau nggak lihat yang sempurna, melankolis. Ya, sedikit marah, emosian. Ya, yang naik itu destiny kita sampai puncak destiny ya, saudara. Bukan amarah kita sampai puncak. Ngerti ya? Kita perlu. Makanya saya bilang sama saudara, caranya kalau kita mau sembuh harus naik ke gunung Tuhan. Ada tempat yang paling aman waktu ke gunung Tuhan. Di mana? Tempat yang paling aman? Yang iblis gak bisa datang dan tidak bisa melempar semua senjatanya. Di mana? Nama puncaknya, nama tempat yang paling aman itu adalah Galatia berapa? Ayat 2 ayat pasal 2 ayat 20. Apa katanya di sana? Masih ingat?
Halo? Apa? Gak yakin nih kayaknya. Tunjukin. Nah ini. 1, 2, 3. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri. Namun aku hidup nggak semuanya di sini? Hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan keinginanmu, tapi apa katanya? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dia hidupin? Kehendak Kristus. Kalau saudara menghidupi apa yang menjadi kehendak Kristus, gak ada satupun senjata iblis yang bisa nyentuh hidup. Itu level tertinggi di Gunung Kudus Tuhan yang setan gak bisa nyentuh ke sana. Di sana dulu, ya, kita bisa selamatkan saudara-saudara kita yang di bawah. Di bawah gak bisa. Jadi waktu itu Rick Joyner bilang, di atas itu mereka bisa panah tuh ya, gagak-gagak yang jatuhin tai-tainya itu di kepala banyak anak-anak Tuhan. Mereka panah, saudaraku, anak-anak Tuhan tuh panah dari atas sana, semuanya jatuh. Jadi caranya kita nyelamatin, kita mesti harus naik ke Gunung Kudus Tuhan. Sampai level ini baru level yang paling aman loh saudara, belum paling tinggi. Ya, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup dengan iman, percaya sama semua rencana Tuhan, bukan rencanamu. Makanya anak-anak Tuhan, kalau kau menyerahkan hidupmu sama Tuhan, udah bagianmu cuma percaya aja, amen. Gak usah khawatir besok mau makan apa. Yang penting kamu setia kerjakan apa yang Tuhan mau. Senangin hatinya. Tapi kalau kamu gak senangin hati Tuhan, ya wajar kamu khawatir hari esokmu seperti apa. Ya. Oke? Ngerti? Amen? Nanti saya berharap saudara baca bukunya ya. Saya juga pernah sharingkan juga PDF-nya ya. Cuma PDF-nya itu buku lumayan banyak saudara. Membacanya tuh enggak, enaknya harus buku sih sebenarnya. Tapi kalau saudara rela untuk ngeprint, silakan di print. Ya. Kalau dulu Pak Petrus Agung mewajibkan semua pasukan doanya baca itu. Kalau nggak baca itu nggak bisa. Ya. Nah, saya mau bilang ini saudaraku, agar saudara ini paham dan ngerti, kita ini saudaraku ya, Tuhan mau bawa. Kalau saudara melihat di Alkitab, saudara akan menemukan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan selalu ngajarin mereka di dunia ini cuma menyelesaikan apa yang Dia perintahkan. Kenapa sih murid-murid Yesus itu rela mati? Kenapa sih mereka memberi hidup mereka? Mereka kan bisa aja aman nyaman aja di tempat mereka, jadi nelayan, yang penting keluarga makan, keluarga minum, betul? Tapi mereka tinggalin semuanya, bahkan rela mati kok. Masih enak kita melayani Tuhan hari ini. Mereka waktu melayani Tuhan udah dikejar-kejar mau dibunuh, saudaraku ya, disiksa, diludahin, boro-boro dapat PK, saudaraku ya. Yang ada dapat bogem mentah, dikeroyok, dilemparin batu. Thomas itu mati, tahu gak cara Thomas mati? Ada yang pernah baca? Tangan, kaki, kepala semua diikat pakai tali, terus kuda ya, diikat mereka sama kuda. Kuda itu lari ke 5 arah dan semuanya putus dari badannya. Itu Thomas di India. Ya. Kenapa dia mau mati seperti itu?
Karena dia tahu, dia selesaikan rumahnya bukan di dunia ini, rumahnya bersama dengan Tuhannya. Dia ketemu dengan rajanya. Makanya dia nggak pernah peduli dengan apa. Murid-murid Tuhan nggak peduli kan dengan yang dunia ini. Ada nggak mereka cari keuntungan dengan karunia mereka, dengan apa yang mereka punya? Ada nggak? Nggak ada. Dulu waktu mereka melayani Tuhan, ada mereka disiapkan oleh Tuhan. Wih, lumayan juga ini kayak gini. Orang ngantar emas, antar kekayaan. Saya bangun mega church aja nih. Ini contoh ya, misalnya. Lumayan nih bangun. Ya kan, penghasilan nih bisa jadi cuan. Ada nggak mereka lakukan itu? Nggak ada. Ada nggak gereja yang mereka bangun? Halo? Nggak ada tuh peninggalannya sampai hari ini. Nggak ada. Karena mereka tahu panggilannya apa? Cuma Tuhan. Bukan berarti saya ngomongin gereja misalnya saudaraku ya, semakin besar, yang punya mega church dan lain sebagainya salah. Enggak juga. Tapi kalau dia salah, ya karena tujuannya mungkin hatinya salah. Kalau tujuannya untuk memenangkan jiwa-jiwa, silakan. Saya mau bilang sama setiap kita, saudara, kita punya tujuan, amin. Setiap pribadimu, kamu harus ngerti tujuanmu hidup. Panggilan Tuhan apa dalam hidup? Ya. Sehingga kamu tahu melangkah setiap hari, Tuhan apa nih yang harus saya kerjakan hari ini. Amin. Kalau kamu punya tujuan, saya selalu saudaraku ya, dalam keadaan saya seperti apapun, saya bangun pagi, waduh masih di rumah saya ini. Apalagi Tuhan hari ini. Sertain saya sepanjang hari ini Tuhan. Nanti akan ada visi-visi yang Tuhan kasih untuk dikerjakan. Amin. Saudara yang punya MK, saudara harus punya visi. Mau jadi apa tuh MK? Saudara yang memimpin youth, saudara harus tahu anak-anak youth seperti apa. Jangan ngalir tiap minggu. Yang penting ibadah hari Minggu, mereka datang dengan baik, selesai. Emang itu ya Tuhan mau? Ya, harus punya visi. Penari juga sama nih, anak-anak penari. Jangan ibadah setiap hari Minggu latihan. Tujuannya cuma makan aja selesai. Latihan yang benar. Tim PW juga sama. Apa yang mau dikerjakan dengan tim PW? Jangan cuma datang, Oke. Iyalah, bikin lagu lah. Jangan, saudara, kita ini harus tahu. Ini waktunya makin mepet loh saudara. Sisa tinggal hidup kita di dunia ini semakin sedikit. Jadi jangan apa saudaraku ya, ayo gunakan semua kesempatan. Udahlah gak usah sedih lah dengan dunia ini saudaraku ya. Yang kita pikirkan itu gimana bawa jiwa-jiwa ketemu Tuhan, amin. Dunia gak usah sedih lah. Dunia ini akan selesai dengan semua yang ada. Ya. Kecantikanmu di dunia ini cuma sementara. Ya, kalau saya lihat anak saya saudara ya, ada jerawat aja udah tuh nempel semua anunya biar jerawatnya berkurang. Waduh, saya bilang repot banget hidupmu nak. Ya nggak apa-apa sih kalau mau cantik dan sebagainya. Kalau saya saudaraku ya, mungkin karena saya ini agak berbeda lah. Ya, dulu jerawat, apa sih jerawat? Udahlah pencet aja udah sekalian. Ya, bukan berarti saudara nggak merawat diri, tetap rawat diri lah saudaraku ya. Apalagi para gadis, nggak mungkin saudara bawa ketek kan? Karena nggak bersih-bersih, jarang mandi. Yang cowok juga sama, ya, jangan jarang mandi. Ya Pran ya. Oh, sering mandi.
Ya, atur hidup kita semuanya, amin. Ya, kita ini harus gunakan setiap waktu dan kesempatan kita untuk melayani Tuhan, amin. Ingat tujuan kita apa, langkah kita apa. Sorga kan, ayo layani Tuhan. Jangan mimpi ke sorga, tapi kerjaan hidup kita hari-hari cuma layanin kesenangan kita, layani keinginan kita, saudara. Men? Ayo tutup Alkitab kita berdoa.